Bab 1320, Kesalahan, Bullseye dan Cadangan, Komandan. Dua peluru terakhir Daywalker melewati Bullseye, dan pria itu menerjangnya. Alih-alih terkejut, dia menyeringai, memperlihatkan gigi putih berkilau. Dia menarik katana dari punggungnya dan menebas Bullseye. Namun, yang mengejutkannya, Bullseye menembaki Luke dengan satu tangan dan melemparkan dua pisau hitam dengan tangan lainnya. Lindungi alat vitalmu. Pisau lemparnya bisa melengkung, kata Luke dingin sambil menekan ke depan. Karena dia dapat menggunakan senjatanya untuk membatasi upaya Bullseye untuk melindungi No. 3. Bullseye secara alami dapat menggunakan senjatanya untuk membatasi upaya Luke untuk melindungi Daywalker. Luke hanya bisa memberinya peringatan. Namun, Bullseye mungkin belum tentu tahu betapa istimewanya Daywalker itu, tidak akan semudah itu membunuhnya. Daywalker bereaksi cepat. Sebenarnya ketiganya memiliki refleks yang luar biasa. Katana yang sangat tajam di tangan Daywalker tiba-tiba berubah menjadi ringan dan gesit. Ada dua kilatan saat bilah menebas dua pisau lempar hitam. Kekuatan yang sangat besar mengganggu pisau dan membuat mereka terbang, dan Daywalker menebas leher Bullseye. Tiga tebasan ini mengalir dengan lancar, Daywalker jelas merupakan pengguna pedang yang ahli. Namun, dia tidak menghadapi orang biasa, tetapi seorang pembunuh super licik bernama Bullseye. Bullseye berbalik dan melesat melewati Daywalker. Menekan Luke dengan pistol di tangan kirinya, dia membuang lebih banyak pisau. Kali ini, sepertinya Bullseye salah perhitungan. Dia melepaskan pisau sebelum dia mengangkat tangan kanannya, dan mereka mengenai baju zirah yang tergeletak di lantai. Katana di tangan Daywalker mengikuti di belakangnya, cahaya tak terputus dari cahaya pedang perak menggabungkan kekuatan dan keindahan. Bullseye buru-buru membuang HK-416, yang terbelah dua oleh bilah perak. Dia hanya bisa menghindar ke kiri dan ke kanan, dan sepertinya cahaya pedang akan mengejarnya. Luke, bagaimanapun, mengutuk dalam hati. Apa aktor sialan? Dia hanya bisa meletakkan kembali Glock kosong di pinggangnya dan terus menekan ke depan. Pada saat itu, Daywalker dan Bullseye bergerak lebih cepat dari yang bisa dilihat orang normal. Jika orang biasa menonton, mereka akan melihat kedua orang itu berkedip sesekali saat mereka bertarung, seperti adegan di film. Tiba-tiba, Daywalker mendengus dan berhenti. Pria itu memiliki pisau di setiap betis. Ini adalah dari kesalahan Bullseye sebelumnya. Setelah mengenai baju zirah, pisau menembus lantai di belakang Daywalker. Bullseye telah memikat Daywalker lebih dekat ke pisau. Daywalker tidak tahu lawan seperti apa yang dia hadapi, dan tidak cukup memperhatikan seberapa mematikan pisau terbang, dan dengan demikian telah ditipu. Dengan senyum garang di wajahnya, Bullseye menebas Daywalker dengan dua pisau lempar di tangan kirinya. Kali ini, satu bilah diarahkan ke bagian belakang kepala Daywalker, sementara yang lain melengkung ke atas dan diarahkan ke ketiak kirinya. Berbalik, dia melemparkan dua pisau dengan tangan kanannya untuk menyerang Luke dari kedua sisi. Dia tidak punya pistol, tapi Luke juga tidak punya perisai. Bullseye merasa bahwa dunia ini terlalu indah. Luke membungkuk dan tiba-tiba mempercepat, mematahkan dua pisau dan menyerang di Daywalker. Daywalker, yang merasakan bahaya, telah menarik lengannya untuk melindungi dirinya sendiri. Satu pisau mengiris seutas tali di kulit kepalanya dan yang lainnya menusuk lengannya. Saat dia merasakan sakit, dia mendengar seseorang berkata dengan tenang, "Ini aku." Dia kemudian dikirim terbang dengan kekuatan besar. Tertegun, dia menatap pria berjas yang masih melaju kencang dan yang satu tangannya menempel di dada Daywalker. Hanya ada satu pertanyaan di mata Daywalker, apa yang terjadi? Kemudian, telapak tangan Luke tersentak, dan meledak untuk memberi Daywalker satu dorongan lagi sehingga dia terbang lebih cepat dan langsung terlempar keluar dari pintu depan. Luke hanya berkata, "Lindungi dirimu sendiri." Mereka berpisah di pintu masuk museum. Hanya saja Daywalker dikirim terbang, sementara Luke menyerang komandan musuh yang berjarak 100 meter. Lensanya menunjukkan kepadanya situasi di pihak komandan. Polaris telah berhasil meretas sistem komando musuh dan dapat memperoleh data dari kamera perang musuh. Umpan video ini berasal dari alat perekam di sebelah komandan. Baru saja, Luke melihat komandan membuka kotak perak kecil dengan tombol merah dan hijau di dalamnya. Merasakan bahaya, Luke mendorong Daywalker keluar tanpa ragu-ragu. Ketika mereka berada di luar gedung, rasa akan bahaya tiba-tiba turun.
Komandan menekan tombol merah dengan keras. Gemuruh. Serangkaian ledakan terdengar di lantai pertama museum, dan api dengan cepat memenuhi lantai pertama sebelum gelombang kejut menghancurkan jendela. Melihat ledakan di layar, ekspresi komandan sangat jelek saat dia memerintahkan, semuanya, keluar. Kita harus menemukan Bu Gaiman. Jika dia masih hidup, tembak dia. Aku ingin tubuhnya. Dia terdiam lagi. Mati. 3 hakim yang dikirim oleh Penatua sudah mati. 100 tentara dalam misi ini, termasuk komandannya, semuanya adalah umpan meriam. Satu-satunya tujuan mereka adalah menciptakan peluang bagi ketiga hakim untuk menangkap Bu Gaiman hidup-hidup atau membunuhnya. Namun, apakah Bu Gaiman itu ditangkap hidup-hidup atau dibunuh bukanlah keputusan komandan. Bahkan, dia tidak hanya tidak bisa memerintah ketiga hakim, dia bahkan harus bekerja sama sepenuhnya dengan mereka. Sejak saat tentara tempur ini dikirim, sesepuh diam-diam mengatakan bahwa komandan dan anak buahnya adalah umpan meriam. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang selamat. Sejauh yang komandan tahu, setidaknya ada 10 regu tempur seperti yang ada hari ini. Kematian orang-orang ini hanyalah masalah uang bagi Penatua. Sebelum melakukan operasi ini, komandan telah berpikir bahwa selama Bu Gaiman John sedikit ceroboh, dia mungkin akan jatuh ke salah satu dari 2 lokasi jebakan yang telah mereka atur sebelumnya. Dengan begitu, dia bisa menangkap atau membunuh Bu Gaiman tanpa menumpahkan terlalu banyak darah. Sebenarnya total ada 20 lokasi yang sudah disiapkan dalam 3 hari terakhir. Tipe pertama adalah lokasi yang paling cocok untuk membunuh Bu Gaiman, dan yang telah disiapkan sebelumnya. Tipe kedua cocok untuk penyergapan, tetapi tidak memiliki pengaturan tambahan untuk mencegah Bu Gaiman mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Pada akhirnya, fakta membuktikan bahwa seseorang seharusnya tidak mengharapkan pembunuh bayaran legendaris menjadi kurang waspada. Dia tidak pernah memasuki situs penyergapan jenis pertama atau kedua. Komandan telah mempelajari Bu Gaiman dan tahu bahwa dia tidak akan dapat menyelesaikan misi dalam waktu singkat kecuali gerakan Bu Gaiman dibatasi. Jika Bu Gaiman bertekad untuk melawan perang gesekan, dia bisa menyeret semuanya sampai siang hari. Tidak peduli betapa tidak bergunanya polisi, mereka tidak akan membiarkan kedua pihak bertarung di kota begitu lama. Tidak ada jejak Bu Gaiman John sama sekali dalam beberapa bulan terakhir. Gianna, yang konon ada hubungannya dengan dia, sudah lama diawasi oleh sang komandan. Pada akhirnya, butuh lebih dari sebulan sebelum Bu Gaiman muncul. Bahkan dengan kekuatan dan koneksi yang dimiliki Elder, mereka tidak tahu bagaimana Bu Gaiman muncul di Roma 3 hari yang lalu. Dengan demikian, Penatua mengirim 3 hakim, dan juga memberi komandan otonomi penuh dengan syarat dia menyelesaikan misi ini. Bab 1321, Persetan dengan seseorang sebelum kematian dan bala bantuan. Komandan tahu betul apa artinya itu. Dia hanya memiliki satu kesempatan ini. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap atau membunuh Bu Gaiman, tim mereka tidak akan bisa lolos dari kematian saat mereka kembali. Tetua tidak bisa memberi mereka beberapa bulan untuk menunggu Bu Gaiman muncul lagi. Ketika Luke melawan para penjahat, sepertinya semuanya akan direncanakan, tetapi komandannya gelisah. Selama Luke mundur atau menunda sampai polisi mengambil tindakan, komandan bisa kembali dan menunggu kematian. Ketika Luke akhirnya masuk ke museum, sang komandan merasa lega. Meskipun ini bukan tempat yang cocok untuk penyergapan, apalagi untuk menyergap Bu Gaiman, komandan tidak punya pilihan. Seringkali, orang membuat keputusan yang tampaknya bodoh bukan karena mereka sendiri bodoh, tetapi karena bukan mereka yang membuat keputusan. Komandan hanya berusaha menemukan cara untuk bertahan dari keputusan yang salah dari Penatua. Jadi, meskipun dia tahu bahwa penembak misterius itu bukan salah satu dari anak buahnya, dia masih mengatakan kepada hakim bahwa mereka adalah rekan satu tim, hanya untuk kesempatan membunuh Bu Gaiman. Sekarang, 3 hakim yang 100 kali lebih penting daripada dia sudah mati, dan komandannya masih hidup. Jika dia tidak ingin keluarganya mati bersamanya, dia setidaknya harus membawa kembali tubuh Bu Gaiman. Adapun ide bodoh untuk menangkap Bu Gaiman, lebih baik menyerahkannya pada Penatua. Setelah memberi perintah, dia memindai umpan pengintai di dalam kendaraan dan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya dengan cepat mendekatinya. Dengan senyum pahit, sang komandan membuka kotak itu dan menekan tombol hijau yang ada di dalamnya. Pada saat yang sama, dia menggigit gigi palsu di mulutnya.
Apa yang komandan tidak tahu adalah bahwa Luke melihat segalanya. Dia tidak bisa melihat komandan menggigit giginya, tapi itu terlalu jelas ketika dia menekan tombol hijau. Lukas melompat. Sambil menarik kaki celana kanannya, dia mengeluarkan sebuah Browning 1906 antik dari betis kanannya. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan 4 tembakan berturut-turut. Komandan yang duduk di van komando mengawasinya menembak, dan tidak terlalu memikirkannya. Dia dikelilingi oleh selusin pria, dalam 6 tim yang terdiri dari 2 orang, yang berada di atap. Bugaiman mungkin menembaki tim penembak jitu. Namun saat berikutnya, sebuah lubang peluru muncul di jendela belakang mobil. 4 peluru yang ditembakkan Luke dari jarak puluhan meter mengenai tempat yang sama di kaca anti peluru. Setelah penetrasi dasar ditambahkan ke peluru kedua, peluru ketiga dan keempat mengenai komandan di sisi kepala. Komandan ini, yang telah memeras otak dan berpikir keras selama berhari-hari, akhirnya meledak tanpa peringatan. Semua kekhawatirannya hilang bersama angin, dan tidak akan lagi berlama-lama di hatinya. Ketika komandan pingsan, Luke masih di udara. Kedua penjahat yang tercengang di dalam mobil berbalik dan dengan gugup memeriksa komandan. Luke melepaskan tembakan lagi dengan Browning 1906-nya. Salah satu penjahat ditembak di bagian belakang kepala, dan yang lainnya di mata. Mereka jatuh kembali. Luke dengan santai memasukkan kembali Browning 1906 kecil ke dalam sarung di betisnya dan bangkit tanpa tergesa-gesa. Sementara itu, dia mengaktifkan Sharp Nose. Mulut komandan berbau almond pahit, wajahnya membiru, dan dia sedikit meneteskan air liur. Dia jelas telah mengambil beberapa sianida. Sayang sekali. Lukas menghela napas. Komandan ini akan menjadi sumber informasi yang baik. Luke ingin menangkap pemimpin ini dan menginterogasinya tentang asal-usul ketiga vampir dan dalang di balik serangan itu. Meskipun dia memiliki ide kasar, informasi yang lebih rinci akan menghemat waktu dan dia dapat dengan cepat mengunci targetnya. Berpikir cepat, Luke mengeluarkan Glock-nya dan mengisi ulang. Pada saat yang sama, dia berbalik dan melompat ke pagar. Menggunakan momentum, dia berbalik dan menembak 2 kali. 2 peluru menembus pecahan kaca van komando dan menekan tombol hijau. Gemuruh. Serangkaian ledakan terdengar. Melihat van komando yang meledak di tempat, dan pemberitahuan kematian 10 atau lebih penjahat dalam sistem, Luke tahu bahwa dia tidak salah. Ketika komandan mengaktifkan tombol merah, layar LCD kecil di atas tombol merah terbaca 89, dan layar LCD di atas tombol hijau terbaca 17. Setelah komandan meninggal, nomor pada tombol hijau berubah menjadi 16. Kedua angka ini cocok dengan jumlah penjahat yang telah meninggal dan selamat dari operasi ini masing-masing. Tombol merah adalah detonator untuk memicu bahan peledak pada penjahat yang mati. Bahan peledak ini tampak seperti lingkaran hitam kecil yang dikenakan oleh para penjahat. Luke tidak akrab dengan mereka, dan mereka telah disembunyikan dengan sangat baik, jadi dia tidak memperhatikan mereka sebelumnya. Sekarang setelah mereka meledak, kekuatannya benar-benar mencengangkan. Fungsi tombol hijau bahkan lebih sederhana, untuk meledakkan setiap bom yang dibawa para penjahat, termasuk yang terbesar di van komando. Jelas, ini adalah cara untuk menutupi dan membungkus semuanya. Luke telah memicu tombol hijau dengan 2 tembakan dan membunuh lebih dari 10 penjahat, jadi semua XP dan poin kredit sekarang menjadi miliknya. Untungnya, tidak banyak orang di sekitar malam itu. Penjahat yang tersisa sebagian besar adalah penembak jitu di atap, dan ledakannya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada lingkungan. Luke tidak membuang waktu. Dia mendarat dan berlari ke museum. Saat berkeliling ke bagian belakang museum, dia melihat 2 sosok, yang satu mengejar yang lain. Orang yang memegang katana dan menebas dengan liar secara alami adalah Daywalker. Bullseye berlari lebih cepat saat dia mundur. Daywalker sudah ditikam dengan 4 atau 5 pisau, tetapi matanya merah dan dia mengabaikannya. Cahaya bilah di tangannya mengalir seperti perak. Bullseye, di sisi lain, telah merobek topengnya, dan dia batuk dari waktu ke waktu. Jelas, dia tidak menyelinap secepat Luke dan Daywalker dari ledakan di museum. Dia lambat, dan meledak saat dia mendekati jendela. Ia merasa ingin muntah darah. Komandan dan Bullseye telah saling menggunakan malam ini. Namun, komandan pura-pura tidak tahu bahwa Bullseye adalah bawahan palsu, dan bahkan mengacaukan Bullseye sebelum dia mati.
Sebagian besar suasana hati Bullseye yang sedikit gila telah menghilang setelah ledakan. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri jika dia tidak lari, karena pria kulit hitam besar itu sudah bergegas dengan pedangnya, seolah dia ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Berlari dalam barisan, mereka bertiga menuju ke barat. Tiba-tiba, Lukas mengerutkan kening. 4 helikopter terbang dari tenggara. Mereka memiliki target yang jelas, dan sepertinya tahu di mana mereka bertiga berada saat mereka dengan cepat menempuh jarak ratusan meter. Meriam vulkan di bagian depan helikopter melepaskan tembakan. Tembakan terdengar saat dua pasang garis api berpotongan menghantam tanah secara akurat di depan Daywalker dan Luke. Baik Luke maupun Daywalker bereaksi cepat dan merunduk ke gedung terdekat untuk menghindari serangan. Bab 1322, melonggarkan dan mengumpulkan kecerdasan. Luke dan Daywalker mengelilingi gedung dan melanjutkan pengejaran, tetapi meriam vulkan di keempat helikopter mengunci mereka lagi dan menembak. Kedua pria itu mengutuk helikopter gila itu. Luke, bagaimanapun, sudah merasakan bahwa tidak ada pintu samping di 4 helikopter yang terbuka. Meriam di bagian depan helikopter sangat fleksibel saat mereka mengikuti kedua pria itu dengan cermat. Mengingat bagaimana mereka telah dicegat oleh senjata sebelumnya, Luke merasa bahwa sistem kontrol otomatis ini mengurangi inefisiensi yang datang dengan mengarahkan dan memutar senjata secara manual. Drone berukuran sedang telah mengirim kembali beberapa data pengawasan, dan dugaannya adalah bahwa keempat helikopter ini sangat tahan peluru. Kecuali Luke menggunakan pemusnahan dasar, dia tidak akan bisa menembus cangkang helikopter. Pihak lain sudah siap. Pikiran itu melintas di benaknya, tetapi dia mengerutkan kening. Tak satu pun dari lawan yang datang malam ini memiliki garis bawah. Bullseye juga menyebabkan serangkaian ledakan di Los Angeles. Jika Luke menjatuhkan helikopter, siapa yang tahu jika mereka memiliki mekanisme penghancuran diri yang sama dengan Van Komando. Meskipun tidak banyak orang di kawasan bisnis pada malam hari, helikopter tidak akan langsung jatuh. Jika Luke menembak jatuh helikopter itu, mungkin akan jatuh ratusan meter jauhnya, dan akan sangat buruk jika itu terjadi di tempat ramai seperti hotel atau klub malam. Setelah memikirkannya, Luke melambat. Membiarkan Bullseye berlari sebentar sebelum dia menurunkan kewaspadaannya bukanlah ide yang buruk. Pada saat itu, dia akan bisa berurusan dengan pihak lain dengan pikiran. Jadi, Luke mulai tenang. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang Daywalker. Para vampir biasanya menggunakan senapan dan sejenisnya untuk menghadapinya, mereka tidak akan mengejarnya dari langit dengan meriam vulkan. Karena sepeda motornya terbakar, dia berjalan kaki, dan benar-benar tidak punya cara untuk berurusan dengan helikopter bersenjata. Sayangnya, terlalu mudah bagi helikopter militer untuk menghabisi prajurit dan unit lapis baja ringan. Ditambah dengan fakta bahwa Luke telah mereda, Daywalker dicegah untuk bergerak maju, dan dia hanya bisa melihat Bullseye masuk ke mobil dan melarikan diri. Keempat helikopter itu melayang selama beberapa menit sebelum akhirnya berkemas dan berlari. Luke menjulurkan kepalanya dan melihat ke helikopter, tenggelam dalam pikirannya. Helikopter ini jelas kaliber yang sama dan tidak buruk. Jadi, apakah Kingpin sekarang berurusan dengan senjata api? Atau apakah dia membelinya dari orang lain? Ini adalah sesuatu yang layak untuk dipikirkan. Saat Luke merenung, dia menemukan Daywalker bersembunyi di sudut. Daywalker sudah mengeluarkan pisau yang digunakan Bullseye untuk menikamnya dan menyimpannya, mungkin untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Melihat pria kulit hitam yang lukanya berlumuran darah, Luke hanya bisa menggelengkan kepalanya. Aku akan membalutmu dan mengeluarkanmu dari sini. Daywalker tidak waspada terhadapnya sekarang. Lagi pula, Luke baru saja membunuh 3 pengisap darah tingkat atas di depannya. Keduanya sekarang dapat dianggap memiliki kepentingan bersama, jadi dia hanya mengangguk. Menggunakan sampul jasnya, Luke mengeluarkan 2 gulungan perban dan beberapa kain kasa. Dia hanya menekan luka pria yang berdarah itu dan selesai. Selama proses ini, dia mengumpulkan banyak darah dari Daywalker dan menyimpannya di inventarisnya. Orang ini memiliki fisik khusus, dan darahnya dapat digunakan sebagai bahan penelitian. Kurang dari 2 menit kemudian, Luke dan Daywalker menyelinap keluar dari area tersebut. Kemudian, Daywalker memecahkan jendela mobil tua, menemukan kunci cadangan yang tersembunyi, dan menyalakannya. Luke hanya menyaksikan sebagai pengamat yang diam.
Bukan dia yang mencuri, itu adalah Daywalker. Setelah mengemudi melalui setengah distrik, mereka meninggalkan mobil, dan 10 menit kemudian, Daywalker membawanya ke sebuah gudang tua di pinggiran. Setelah Daywalker duduk, Luke bertanya, apakah kamu tidak akan mengobati lukamu? Daywalker menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Luka-lukanya sudah sembuh dalam perjalanan kembali, dan tidak perlu mengobatinya. Sebenarnya, Luke juga tahu itu, dan hanya berpura-pura. Keduanya terdiam. Luke tidak merasa canggung. Berdasarkan informasi yang dia kumpulkan di Daywalker, suasana hening di depan orang ini sudah cukup bagus. Sebagian besar waktu, Daywalker akan membunuh pihak lain dengan pistol dan katananya sebelum pergi. Apakah ada sesuatu untuk dimakan? Tanya Luke dengan santai. Daywalker melihat ke satu arah, dan Luke melihat kulkas tua. Dia sangat sadar berjalan. Sesaat kemudian, dia kembali dengan tangan penuh. Bersandar di meja tidak jauh dari Daywalker, dia meletakkan makanan yang dia pegang, mengambil sebotol bir, membuka tutupnya, dan meneguknya. Daywalker menatapnya dengan heran, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Luke mengambil sebotol bir lagi. Apakah kamu ingin satu juga? Daywalker masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi sebotol bir dilemparkan ke arahnya. Dia tanpa sadar menangkapnya dan melihat Luke meneguk bir kedua. Dia diam-diam membuka botol dan menyesapnya. Luke berkata, saya John Wick. Ada yang menyebut saya Bu Gaiman. Aku harus memanggilmu apa? Daywalker, Daywalker, atau Eric? Luke mengangguk dan membuka sekantong sandwich. Setelah menggigit, dia bergumam, baiklah, Eric. Apakah Anda pergi ke museum itu malam ini karena Anda tahu ketiga vampir itu ada di sana? Saat menyebut musuh bebuyutannya, mata Daywalker berubah sengit. Bahkan dari jarak 1 kilometer, saya bisa mencium bau busuk mereka. Luke, apakah kamu anjing pelacak? Juga, dari umpan drone, orang ini jelas baru saja tiba-tiba berbalik ketika dia berada 100 meter. Sangat mungkin bahwa dia hanya menemukan keberadaan ketiga vampir pada saat itu. Jadi, orang ini suka membual. Luke menggerutu dalam hati, tetapi tidak ada yang aneh di wajahnya. Dia hanya mengangguk. Aku sudah mendengar sedikit tentangmu. Anda berspesialisasi dalam berburu vampir. Jadi, saya bertanya, apakah Anda datang ke sini karena Anda menemukan sarang vampir baru? Kali ini, Daywalker mengerutkan kening dan tidak segera menjawab. Matanya mengerjap, seperti sedang memikirkan sesuatu. Luke tidak menekannya. Dia hanya memakan sandwichnya dan meminum birnya tanpa tergesa-gesa. Tepat ketika dia akan menghabiskan birnya, Daywalker akhirnya berkata, beberapa tetua keluarga vampir telah berkumpul baru-baru ini. Mereka mungkin datang ke Roma untuk mencari seorang penatua bernama Roberto Piero. Luke merasa itu aneh. Tetua vampir bersembunyi di Roma. Apakah mereka tidak takut diburu oleh gereja? Daywalker akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Apa gunanya gereja? Bisakah itu membuat orang abadi? Bisakah itu membuat mereka kaya? Sebagian besar kekuatan keluarga vampir berasal dari pelayan manusia mereka. Petik 2. Dia menambahkan, vampir menyebut pelayan seperti ini sebagai familiar. Mereka adalah orang-orang yang menjaga penampilan manusia demi melayani para vampir. Ketika mereka berada di ambang kematian, mereka memiliki kesempatan untuk berubah menjadi vampir baru dan mendapatkan kehidupan abadi. Bab 1323, Keputusan Bullseye. Tentu saja, Luke tahu tentang pelayan vampir. Terakhir kali, di klub malam Coventry di London, dia meneriakkan sesuatu tentang menentang rasisme, dan menembak seorang perancang busana. Orang itu telah menyediakan mangsa untuk vampir sejak lama sebagai perantara. Itu mungkin sifat keberadaan mereka. Luke berpikir sejenak sebelum dia menguji air dan bertanya, bisakah Anda membawa saya untuk melihatnya? Daywalker tercengang. Untuk melihat-lihat. Luke berkata, mereka membuatku kesal. Daywalker segera mengerti, orang ini ingin mencari masalah dengan para vampir. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Aku punya rencana sendiri. Kamu bisa mencari masalah dengan mereka sendiri. Lucas tidak terkejut. Tidak mudah menjadi rekan satu tim dari orang seperti Daywalker. Mengingat jenis kehidupan yang dia jalani, mustahil baginya untuk mempercayai sembarang orang. Luke sendiri hanya menurunkan kewaspadaannya terhadap orang lain karena dia sekarang memiliki komunikasi mental dan kontrol feromon.
Bahkan Selina mendapatkan kepercayaan mutlaknya hanya setelah setahun saling mengenal. Berpikir cepat, dia berkata, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana menemukan orang-orang ini? Sepertinya mereka sangat pandai bersembunyi. Kali ini, Daywalker tak segan-segan memberitahunya banyak trik. Tetapi ketika Luke mendengarkan, dia tahu bahwa ini semua pada dasarnya adalah metode tambahan yang pasti tidak digunakan oleh Daywalker sendiri. Mereka tidak berguna, tetapi mereka sangat tidak efisien. Jika Daywalker mengandalkan metode ini untuk melacak vampir, dia tidak akan membunuh sebanyak mungkin dari mereka. Paling-paling, ini hanya akan membantu para vampir melenyapkan beberapa yang tua, lemah dan sakit di antara mereka. Tapi Luke tidak marah. Metode ini tidak efisien untuk Daywalker karena orang itu tidak memiliki sumber daya yang cukup. Peralatannya, misalnya, tidak murah. Harganya lebih dari ratusan ribu dolar. Namun, dia tidak memiliki kekuatan. Daywalker mirip dengan Luke dari setahun yang lalu. Dia memiliki sedikit uang di tangan, dan tidak khawatir tentang makanan, pakaian, dan senjata, tetapi tangannya terikat sebagian ketika berurusan dengan tugas lain-lain dan mengumpulkan intelijen. Luke sangat tahu perasaan ini. Ini juga salah satu alasan mengapa superhero dengan uang lebih mudah daripada superhero biasa. Misalnya, pria yang fokus membunuh vampir ini tidak mengerti kekuatan uang. Daywalker bukanlah pembicara untuk memulai, dan ketika datang ke bisnis, itu bahkan lebih sederhana. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia selesai berbicara. Luke memberi hormat kepadanya dengan sebotol bir. Terima kasih. Ini untukmu. Dia mengeluarkan telepon dan melemparkannya. Daywalker menangkapnya. Luke berkata, ini berisi rincian kontak seorang pengusaha khusus. Hancurkan saja teleponnya setelah kamu mengingat nomornya. Daywalker tidak terlalu memikirkannya. Peralatannya dibuat khusus untuk menghadapi vampir, tidak perlu membeli sesuatu dari orang asing. Luke memahami mentalitas ini. Lagi pula, produk semacam itu tidak akan dijual dalam jumlah besar, membuat mereka eksklusif tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih baik. Dia hanya berkata, kamu masih membutuhkan beberapa peralatan pendukung. Kamu akan dapat melompati atap atau bahkan terbang, asalkan kamu mampu menggunakan peralatan itu. Bingung, Daywalker menatap telepon dengan curiga. Luke, bagaimanapun, sudah berdiri dan berjalan keluar dari gudang. Mari kita minum saat ada kesempatan. Sampai jumpa. Sambil mengerutkan kening, Daywalker mengawasinya pergi. Sesaat kemudian, dia berkemas dan pergi. Dia tidak terbiasa dengan orang asing yang tahu di mana dia tinggal, bahkan untuk sementara. Namun, mengingat apa yang Luke katakan sebelum dia pergi, dia masih membuka telepon dan menemukan file di layar. Setelah melihat-lihat, dia mengambil foto dengan ponselnya sendiri. Dia kemudian membongkar ponsel yang bukan miliknya, merusak kartu SIM, dan mengeluarkan baterai. Ketika dia melewati selokan di luar gudang, dia melemparkan potongan-potongan telepon ke dalamnya dan dengan cepat pergi. Di sisi lain, Luke sudah mengesampingkan Daywalker. Jika sarang vampir sering berpindah, mustahil bagi Daywalker untuk membunuh mereka semua. Untuk saat ini, Luke masih harus berurusan dengan Bullseye. Dia belum mendapatkan kemampuan atau pengalaman dan poin kredit pria itu. Itulah tujuan utama Luke malam ini. Mobil yang diambil Bullseye telah pergi ke landasan pendaratan helikopter di pusat kota Roma. Bullseye naik helikopter di sana dan terbang ke tenggara. Alih-alih mengikuti Bullseye, 4 helikopter yang mencegat Luke dan Daywalker terbang ke timur laut. Luke sangat jelas tentang ini karena drone berukuran sedang di langit telah mengikuti Bullseye selama ini. Meskipun saat ini agak jauh dan tidak mudah dikendalikan, dia memiliki lokasi drone, dan dia tidak khawatir kehilangan Bullseye. Setelah dia agak jauh dari gudang, Luke mengeluarkan White Wolf Armor yang jarang digunakan, yang merupakan setelan yang oleh para penonton disebut Malaikat Penghakiman. Sebagai produk percobaan awal, meskipun Luke telah memodifikasinya sedikit setelah itu, kinerja armor itu memang sudah ketinggalan zaman. Luke tidak pernah membuat setelan armor serigala putih lain karena dia jarang menggunakan alias ini. Tapi ini Eropa. Serigala putih selalu muncul di Eropa. Ketika dia menyelamatkan Tony, dia pergi ke Afghanistan, yang terletak di perbatasan Tenggara Barat Daya. Luke telah mengklasifikasikan serigala putih sebagai alias utama untuk operasi di Eropa dan Asia, dan hanya menggunakannya sesekali untuk menindak beberapa teroris.
Apakah Bullseye akan merasa sedih ketika malaikat penghakiman datang mengetuk bukanlah sesuatu yang perlu dipertimbangkan Luke. White Wolf Armor, yang sekarang memiliki fungsi siluman dan reaktor busur, dan yang telah dilengkapi dengan fungsi gear up setengah otomatis, berubah menjadi bayangan transparan yang naik ke langit malam dan menuju ke tenggara. Di sebuah manor di pegunungan tenggara Italia, Bullseye dalam suasana hati yang gelap ketika dia menutup telepon. Dia sudah mengusir dokter itu. Dia tidak membutuhkan perawatan, tetapi kekuatan. Untuk pertama kalinya, dia merasakan sakit karena tidak cukup kuat. Dia tidak menyangka Bu Gaiman begitu kuat. Yang terburuk, orang ini tampaknya memiliki kemampuan ajaib untuk memprediksi bahaya. Dia tidak hanya menghindari serangan Bullseye, dia juga menghindari ledakan terakhir. Mustahil untuk membaca lawan ini. Dia tidak bisa mengalahkannya dalam pertempuran jarak dekat. Tidak peduli seberapa percaya diri Bullseye, dia tidak berpikir bahwa dia lebih baik dalam pertempuran jarak dekat daripada gabungan para pembunuh monster itu. Dia juga tidak memiliki kemampuan yang praktis abadi untuk pulih dari luka-lukanya. Dia tidak bisa memukul pria itu dari jarak jauh. Sementara Bullseye telah mengkonfirmasi hal ini selama pertarungan, itu semakin diperkuat oleh bagaimana Bu Gaiman menghindari ledakan sebelumnya. Jadi, dia memutuskan untuk menerima proposal transformasi tubuh James Wesley. Dia telah menolak rencana itu sebelumnya karena dia belum pernah bertemu lawan seperti Bu Gaiman. Sekarang, dia rela mengorbankan beberapa hal, termasuk harga dirinya dan kendali atas bagian tubuhnya, hanya untuk membunuh Bu Gaiman. Namun, rencana transformasi harus menunggu sampai dia pergi ke lokasi lain besok. James akan memberinya waktu semalam untuk menyesuaikan suasana hatinya. Bab 1324, Aku Berbohong, dan Penatua dan Gembong. Mengetahui bahwa seseorang yang telah dipukuli seperti anjing sedang tidak dalam suasana hati yang baik, James mengirim hanya 2 orang ke villa kecil di pegunungan ini, kalau-kalau orang ini, yang bertingkah semakin tidak normal, menyebabkan masalah lagi. Bullseye membuka jendela dan melihat pegunungan gelap di luar, hatinya terbakar. Bu Gaiman, tunggu saja, aku akan menemukanmu dan menusukmu sampai mati. Gumamnya dengan senyum gila. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya, dan tanpa sadar dia mengangkat sikunya dan menusuk ke belakang. Kemudian, dia merasakan sakit yang tajam, seolah-olah sikunya menabrak batu. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, sebuah tangan besar menutupi mulutnya, dan suara rendah tapi jelas terdengar. Jangan repot-repot, aku menemukanmu. Bullseye gemetar dan meronta dengan liar. Namun, dalam keputusasaannya, dia perlahan bangkit dan melayang keluar jendela. Lengan di belakangnya seperti besi yang benar-benar menahan tangannya. Gerakannya sangat dibatasi, dan dia bahkan tidak bisa meraih pisaunya. Saat dia putus asa, dia melayang lebih tinggi dan lebih tinggi. Dia bahkan tidak bisa mendengar gemerisik pakaian pria itu saat mereka berdiri. Suara rendah itu terdengar lagi di telinganya. Apakah kamu tahu siapa aku? Bullseye, mem. Pria itu berkata, benar. Saya utusan dewa, malaikat yang menghakimi semua dosa. Bullseye ketakutan sekaligus marah. Pria itu berkata, baiklah, aku berbohong. Sebenarnya, aku adalah utusan neraka, iblis malam yang mengumpulkan jiwa-jiwa jahat. Bullseye, mem. Pria itu berkata, baiklah, aku berbohong lagi. Aku hanyalah sekumpulan pikiran dari orang-orang tak bersalah yang telah kamu bunuh. Mereka akan membawamu ke dunia bawah dan memotongmu menjadi berkeping-keping. Bullseye gemetar dan tidak berteriak sebagai protes. Merasakan emosinya, Luke kehilangan kata-kata. Tampaknya orang ini benar-benar percaya itu. Tapi dia belum selesai. Dia terus berbicara dengan suara rendah, yang mencapai telinga Bullseye dengan elementary sound wave. Idiot, kamu benar-benar menganggapnya serius. Itu bohong juga. Sebenarnya, itu karena kamu terlalu bodoh, dan aku tidak tahan lagi. Aku harus membunuhmu. Mata Bullseye memerah saat dia terus memprotes. Sayangnya, telekinesis Luke telah mengangkat mereka ratusan meter ke udara, tidak ada orang lain yang bisa merasakan kemarahan dalam suara Bullseye. Lukas tertawa. Baiklah, jangan berjuang. Ikutlah denganku. Aku pasti akan mengirimmu ke neraka. Setelah cukup bersenang-senang, dia akhirnya memberi Bullseye obat penenang, lalu melemparkannya ke Space 2 beberapa detik kemudian. Di langit malam, White Wolf Armor meluncur pergi. Pada saat itu,
di sebuah istana di tepi gurun Sahara, seorang pria parubaya berjubah Arab mendengarkan dengan muram laporan bawahannya, yang setengah berlutut. Semua 106 orang dari tim layanan khusus ketiga, termasuk komandan, tewas. 3 hakim juga dipastikan tewas. Sistem penghancuran diri diaktifkan. Tindak lanjut sudah ditangani. Tidak ada masalah lain. Seorang lelaki tua dengan jubah yang sama menundukkan kepalanya dan terdiam setelah dia selesai berbicara. Pria parubaya itu berdiri dan perlahan mondar-mandir di depan tempat duduknya. Jadi, Bugaiman masih hidup dan menendang. Orang tua itu berkata, dilihat dari video, dia tidak terluka parah. Mata pria parubaya itu berkedip. Bagaimana dengan pria yang berpura-pura menjadi anggota layanan khusus dan melawan Bugaiman? Orang tua itu berkata, dari gerakannya, pada dasarnya telah dipastikan bahwa dia adalah pembunuh bayaran Amerika bernama Bullseye. Dia telah bekerja untuk Kingpin selama beberapa tahun terakhir. Pria parubaya itu mendengus dan terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, ungkapkan bahwa Bugaiman dan Daywalker adalah partner dan sedang berburu vampir. Juga, berikan informasi rinci tentang Bugaiman kepada orang-orang itu. Ya, Penatua. Pria tua itu menundukkan kepalanya dan menunggu dengan tenang. Pria parubaya itu berjalan bolak-balik selama beberapa menit sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua itu masih berlutut. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Pergi. Orang tua itu bangkit dengan hormat dan meninggalkan ruangan, tubuhnya masih tertunduk, sebelum dia berbalik dan cepat-cepat pergi. Penatua, parubaya itu duduk lagi di dipan emas mewah dan bersandar. Dia memejamkan mata dan berpikir sejenak, sebelum dia memanggil pelayan lain di ruangan itu dan bertanya, apakah Kingpin bekerja dengan Roxxon? Pelayan itu berkata, Kingpin terlibat dengan Cybertech. Dia seharusnya mengambil bagian dalam proyek R&D untuk kerangka luar prajurit super. Kingpin menyediakan sejumlah dana dan lingkungan pengujian. Penatua secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Di permukaan, Cybertech tidak ada hubungannya dengan Roxxon Corporation, tetapi Roxxon Corporation diam-diam terlibat dalam operasi perusahaan ini. Roxane selalu seperti ini, itu suka bersembunyi di balik layar. Proyek R&D atau apapun pasti akan melibatkan eksperimen manusia. Yang disebut lingkungan pendanaan dan pengujian adalah Roxxon Corporation yang memberikan dukungan melalui Sock Puppets. Gembong mengeluarkan uang serta menemukan subjek tes sebelum membunuh mereka begitu mereka tidak lagi berguna. Jika eksperimen ini terungkap, Kingpin yang bertanggung jawab, itu tidak ada hubungannya dengan Roxxon. Sederhananya, Cybertech Corporation ini didirikan oleh Roxxon Corporation dan banyak kekuatan lainnya, sementara Kingpin melakukan pekerjaan kotor untuk perusahaan cangkang ini. Sebenarnya, itu bukan hanya Kingpin, ada beberapa organisasi rahasia lain di meja tinggi yang terlibat dalam kerja sama serupa. Penatua, ini, yang dikenal sebagai satu-satunya orang di atas meja tinggi, juga telah bekerja sama, secara tidak langsung, dengan Roxxon Corporation berkali-kali sebelumnya. Mereka tahu identitas satu sama lain di permukaan dan tahu kekuatan di belakang mereka, tetapi mereka memiliki pemahaman diam-diam dan tidak saling mengganggu. Secara praktis, kerja sama mereka sebelumnya memberi kedua belah pihak lebih banyak saluran dan klien, dan tidak dapat dianggap sebagai kegagalan. Dengan demikian, perusahaan Penatua dan Roxxon dapat dianggap sebagai mitra yang bersahabat. Namun, Roxxon Corporation juga memiliki kepercayaan super, dengan banyak departemen internal yang melakukan segala macam hal. Struktur ini mirip dengan hubungan antara Penatua dan meja tinggi. Berpikir sejenak, Penatua berkata, beritahu Roxane agar Kingpin menambahkan Bullseye ke eksperimen kerangka luar, lalu minta dia pergi dan membunuh Bugaiman. Pelayan, ya, Penatua. Berhenti sejenak, dia bertanya dengan suara rendah, bagaimana jika Kingpin menolak? Penatua memandang pelayan itu dengan acuh tak acuh. Jika dia menolak, bunuh saja dia. Cari orang lain yang mau menurut untuk mengambil posisi itu. Pelayan, ya, Penatua. Bab 1325, Manusia Alat. Pria kejutan. Laki-laki bodoh. Di tempat lain, Kingpin, yang dianggap lemah, menutup telepon. Karena Bullseye telah setuju untuk berpartisipasi dalam proyek Deadlock, Kingpin menyetujuinya. Jika sebelumnya, dia tidak akan setuju. Tidak perlu bawahan yang berguna untuk mengambil risiko seperti itu untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Kemampuan tempur Bullseye sangat penting bagi Kingpin,
Tetapi yang paling penting adalah dia adalah seorang pembunuh yang sangat cakap yang dapat menghilangkan banyak pesaing dan risiko. Lebih dari setahun yang lalu, bawahan ini menjadi semakin gila, dan mereka tidak bisa mengendalikan tindakannya. Setiap kali dia mendengar berita tentang pria yang tersenyum itu, Bullseye akan kehilangan kesabaran dan tidak mau mendengarkan perintah. Tapi Kingpin tidak ingin menyingkirkan Bullseye. Pertama-tama, orang ini sangat kuat dan sangat waspada. Jika operasi pembersihan gagal, itu pasti akan kembali menggigitnya. Kedua, Bullseye tahu banyak rahasia organisasi. Oleh karena itu, Kingpin menerima usulan James Wesley agar Bullseye menjalani modifikasi. Jika modifikasi berhasil, Bullseye akan menjadi alat yang benar-benar patuh. Bagi Kingpin, inilah posisi Bullseye yang sebenarnya. Bagaimanapun, Bullseye bahkan tidak mendengarkan perintah lagi, dan telah kehilangan kegunaannya sebagai alat, meninggalkannya apa adanya hanya akan membawa bencana. Gembong tidak tahu apakah proyek Deadlock yang direkomendasikan oleh orang yang menyebut dirinya peramal itu akan berhasil. Di sisi lain, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Kingpin telah menyuruh James untuk meninggalkan Italia dan tidak mengganggu operasi Sacra Corona. Dibandingkan dengan alat seperti Bullseye, James Wesley, penasihat militer, dan manajer profesional, ini jauh lebih penting dalam urusan internal dan menyelesaikan sesuatu. Karena itu, Kingpin tidak ingin kehilangan tangan kanannya ini. Bullseye telah mengungkapkan wajahnya kepada Bu Gaiman, dan orang ini tidak mendengarkan perintah James, dan juga telah mengekspos dirinya ke Sacra Corona. Dalam bisnis ini, seseorang tidak akan pernah bisa bergantung pada pihak lain yang ceroboh. Camora bukanlah babi, dan Giana telah mewarisi cara kejam dan tegas nenek moyangnya dalam melakukan sesuatu. Tidak akan lama sebelum Sacra Corona ditangani. Selanjutnya, ada Bu Gaiman, pria pendendam yang membunuh orang seolah-olah bukan apa-apa. Bagaimana mungkin duo ini melepaskan Sacra Corona? Kingpin punya banyak rencana. Setelah melihat berapa banyak orang besar, baik dan buruk, yang bekerja di Amerika, dia juga suka membagi investasinya dan tidak pernah menaruh telurnya dalam satu keranjang. Karena dia tidak bisa memasuki meja tinggi melalui Camora dan Sacra Corona, dia akan berganti arah. Tidak masalah jika dia harus meninggalkan rencananya untuk memasuki meja tinggi untuk sementara waktu. The High Table bukan satu-satunya yang memiliki pengaruh di dunia bawah. Jika koin emas Continental High Table adalah uang sungguhan, nilainya didasarkan pada kredibilitas dan kekuatan distributor. Secara praktis, emas adalah padanan yang paling sederhana, hanya saja itu tidak nyaman untuk digunakan dalam perdagangan. Di ruangan yang sunyi, Kingpin berpikir keras. Setelah tiruannya menempatkan Bullseye di Space 2, Luke memindai Bullseye di luar angkasa dan memastikan bahwa dia tidak memiliki alat pelacak, sebelum dia melemparkan pria itu ke lab di villa tepi laut. Alfred memiliki program interogasi yang lengkap, dan dapat menyelesaikan proses interogasi yang membosankan. Yang perlu dilakukan Luke hanyalah mengkonfirmasi jawaban lagi setelah Bullseye pingsan. Rencana untuk memancing ular keluar dari lubang ini berhasil. Dia telah menangkap atau membunuh sejumlah besar ular besar dan kecil. Cloningnya tidak kembali ke Continental Hotel, tetapi berganti identitas baru dan menemukan hotel lain untuk ditinggali. Setiap hari, dia mengendarai Vespanya keliling Roma. Mengandalkan sepeda motor imut itu, tiruannya kadang-kadang akan memberi tumpangan kepada beberapa wanita cantik, dan mereka bepergian bersamanya keliling Roma. Tapi itu saja, dia hanya tersenyum pada wanita yang ingin kembali ke hotel bersamanya. Selama beberapa hari terakhir, Luke menikmati makanan pembuka dari perjalanan Roma ini. Dia tidak punya waktu untuk repot-repot dengan gadis-gadis ini. Sekarang, pengalaman tuan rumah adalah 93.000 per 900.000. Kredit, 256.000. 100 penjahat, termasuk komandan, memberikan 42.000 pengalaman dan poin kredit. Hakim tidak, 1, 2 dan 3 memberinya total 37.000 pengalaman dan poin kredit. Bullseye, di sisi lain, hanya bernilai 8.000 pengalaman dan poin kredit. Lucas berpikir sejenak, orang ini mungkin mirip dengan pembunuh elit dari persaudaraan. Meskipun orang ini kejam dan tidak keberatan membunuh orang biasa, pada akhirnya dia hanyalah orang jahat tingkat atas. Dia telah aktif di dunia bawah begitu lama, dan mungkin tidak banyak orang biasa yang mati di tangannya sebagai penjahat di dunia bawah. Lagi pula,
Pembunuh terkenal menghasilkan ratusan ribu dolar setiap kali. Bullseye lebih kuat dari pembunuh biasa, dan berada di urutan kedua setelah Sloan. Membiarkan pembunuh bayaran seperti itu membunuh orang biasa akan merendahkannya. Selain itu, orang ini mendapat bantuan dari bawahan Kingpin. Dia mungkin tidak perlu memberi perintah, dan para pelayan akan berurusan dengan orang biasa sendiri. Tentu saja, 8.000 pengalaman dan poin kredit bukanlah jumlah yang kecil, itu setara dengan membunuh ratusan orang tak bersalah. Bullseye baru berusia 30-an dan telah melakukan begitu banyak hal buruk, tidak adil baginya untuk berubah menjadi idiot oleh elektroterapi Alfred. Luke, di sisi lain, akhirnya memperoleh kemampuan Bullseye. Sistem, Anda telah mengalahkan Bullseye dan telah menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Bullseye, pertarungan dasar, kemahiran senjata api dasar 5.000 kredit, lemparan dasar 5.000 kredit, presisi dasar kelas mental khusus. Prasyarat, 20 kekuatan mental, 20.000 kredit. Tanpa ragu-ragu, Luke mempelajari ketiga kemampuan dasar itu. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya menganalisis fungsi dari tiga kemampuan dan menemukan sesuatu yang menarik. Jika Bullseye memiliki sistem, kemahiran senjata api dasar dan lemparan dasarnya juga harus memiliki prasyarat, yaitu presisi dasar. Elementary Precision adalah titik awal dan inti dari kemampuan Bullseye. Untuk menggunakan kemampuan Luke untuk membandingkan, itu seperti bagaimana kecakapan tempur dasar adalah efek dari imitasi dasar. Dengan Elementary Imitation, ia mampu menguasai berbagai skill tempur dengan cepat, dan Basic Combat dapat dengan cepat ditingkatkan menjadi Elementary Combat Proficiency. Dengan logika yang sama, dengan Elementary Precision, kecepatan belajarnya dalam hal senjata dan melempar senjata meningkat secara signifikan. Faktanya, kerja keras yang dia lakukan jauh lebih rendah daripada beberapa ahli dalam senjata api dasar. Tapi dengan cheat seperti Elementary Precision, Bullseye dengan mudah berdiri di puncak penembak. Luke juga merasa bahwa Elementary Precision terbuang sia-sia pada Bullseye. Dari deskripsinya sebagai kelas mental khusus, jelas bahwa Elementary Precision bukanlah kemampuan penembak sama sekali. Itu bisa mempengaruhi setiap gerakan pengguna, melempar dan menembak hanyalah sebagian kecil darinya. Bab 1326, terobsesi dengan penelitian, dan peluncuran karir. Ketika Bullseye menggunakan pasif, kemampuan bawaan ini, tubuh dan pikirannya dapat dengan mudah mengoordinasikan dan menyelesaikan gerakan. Dapat dikatakan bahwa menembak dan melempar adalah cara termudah baginya untuk menunjukkan bakatnya dengan Elementary Precision, dan mereka mengambil bentuk pola tetap. Setelah Luke memperoleh kemampuan ini dan menggabungkannya dengan kontrol otot dan imitasi, dia dapat dengan cepat menerapkannya dalam pertarungan jarak dekat. Dalam beberapa hari lagi, dia akan bisa menerapkan Elementary Precision ke semua jenis aktivitas, bukan hanya pertarungan. Pada akhirnya, kemampuan ini dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan. Dengan kemampuan ini, akan sangat mudah menjadi chef, bartender, pesulap, aktor, dan sebagainya. Tapi kemampuan bawaan yang super kuat ini, yang setara dengan kontrol otot, telah sepenuhnya disalahgunakan karena mentalitas Bullseye yang bengkok. Setelah membunuh kucing tetangga dengan batu di awal, pria ini menemukan rasa keberadaan, dari lemparan bunuh sensasi. Kemudian, ia bergabung dengan geng, menjadi pembunuh bayaran, dan mengikuti Kingpin. Dia tumbuh lebih kuat, dan kemampuannya dikupas. Menembak dan melempar sudah cukup untuk menggetarkannya, dan dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan kemampuannya dengan cara lain. Senjata dan pisaunya bisa mengenai lawannya bahkan dalam pertempuran jarak dekat, tidak ada kebutuhan untuk pertempuran jarak dekat sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak pernah mempelajari pertempuran jarak dekat, juga tidak menerapkan kemampuannya dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang malas. Bahkan orang biasa tidak akan menggunakan tinju atau senjata dingin mereka jika mereka bisa membunuh musuh ratusan meter jauhnya dengan satu tembakan. Bullseye tidak sebaik Luke dalam hal ini. Seorang pria tertentu yang mengklaim bahwa keselamatan adalah segalanya sebenarnya tidak pernah merasa aman sama sekali. Meskipun dia sangat kuat, tidak sampai cloningnya muncul, dia secara bertahap mulai menjadi lebih tidak terkendali. Lebih tepatnya, klonnya yang mulai lebih tidak terkendali. Di sisi lain, Lucas sendiri menjadi lebih jujur dan teliti. Dia melakukan pekerjaannya sebagai detektif di New York City setiap hari, dan menghabiskan sebagian besar waktunya memukuli gangster biasa untuk mencari nafkah.
Setelah mendapatkan elementary precision, Luke tidak lagi antusias mengumpulkan poin. Setelah beberapa hari penelitian, dia hanya bisa mengatakan bahwa elementary precision memiliki efek ajaib, tapi itu tidak di luar imajinasinya. Tapi dia tidak pernah meremehkan kemampuan kelas mental khusus. Dia telah mengembangkan pemusnahan dasar dengan penetrasi dasar di awal, dan kemudian menggabungkannya dengan bentuk roh dasarnya untuk membuat klon bintang keadilan. Dia benar-benar tidak berani mengatakan kartu truf super apa yang bisa dia dapatkan sekarang karena dia memiliki presisi dasar. Alih-alih bertindak sendiri, tiruannya menunggu dengan tenang di Italia untuk berita dari Gianna. Bagaimanapun, dia hanya punya satu permintaan, setelah penyelidikan Anda selesai, pastikan untuk menelepon saya jika Anda ingin menjatuhkan Sakra Corona. Selain itu, Daywalker Eric meninggalkan Roma 2 hari kemudian. Luke bergegas setengah jalan untuk ikut bersenang-senang ketika pria itu menghancurkan sarang vampir. Sebagai penggemar berat mencuri pembunuhan, Luke kembali ke pekerjaan lamanya. Ketika Daywalker membunuh jalannya ke sarang, Luke menggunakan fungsi tembus pandang pada baju besinya untuk masuk. Sebelum mengambil gambar diam-diam, dia mengirim transmisi rahasia ke Daywalker agar pria itu tidak menjadi paranoid. Dia juga menggunakan metode ini untuk mendengarkan saat Daywalker dengan kejam menginterogasi pemimpin sarang ini untuk mendapatkan informasi. Menurut pemimpin kecil ini, patriark mereka, Roberto Piero, tidak muncul lebih dari 10 hari. Dia seharusnya mengunjungi kerabat di Amerika. Luke memperhatikan informasi ini dan menembakkan peluru perak tepat ketika Daywalker mengangkat pisaunya. Dia berhasil membunuh lebih dari setengah gangster, yang memberinya 2000 pengalaman dan poin kredit. Meskipun Daywalker terkejut, dia tidak terlalu memikirkannya. Baginya, satu-satunya vampir yang baik adalah vampir yang sudah mati. Tidak peduli siapa yang membunuh mereka. Namun, dia secara tidak sadar menyebut Bugaiman ini sebagai orang yang picik. 3 vampir yang bertarung dengan Bugaiman 2 hari lalu sama sekali bukan dari keluarga ini. Sekarang, Bugaiman ini bahkan telah membunuh seekor ikan kecil. Orang ini sangat pendendam. Namun, Daywalker menghargai orang-orang yang membenci vampir. Inilah alasan mengapa pria kulit hitam besar ini, yang menghargai kata-katanya seperti emas, benar-benar mengucapkan selamat tinggal secara resmi sebelum dia meninggalkan Roma dalam semalam. Benar saja, Daywalker bergegas kembali ke Amerika untuk terus membuat masalah bagi para vampir. Luke tidak terburu-buru. Dengan adanya Daywalker, kemungkinan menemukan lebih banyak petunjuk tentang vampir lebih tinggi, itu bagus untuk memiliki petunjuk di tangan untuk memimpin jalan. Seminggu berlalu dengan damai, dan saat itu adalah bulan Juni. Meskipun tiruannya tidak menyentuh Sakra Corona, butuh waktu untuk menyapu beberapa gudang utama Ndrangheta, dan berhasil menyingkirkan tumpukan besar obat-obatan terlarang, dengan demikian mempertahankan panen pengalaman dan poin kredit harian Luke. Di New York, Komisaris NYPD secara resmi mengundurkan diri. Untuk saat ini, tidak ada komisaris baru. Situasi di NYPD sangat rumit, dan suasananya aneh. Banyak orang mampir, dan selalu ada 2 atau 3 orang yang bersembunyi bersama di sudut dan saling bergumam. Ketika ada lebih banyak orang, mereka segera diam. Dalam lingkungan seperti ini, segala macam rumor meledak di NYPD. Asisten Komisaris Pertama Brett, Chief Nelson, Bintang 4, 3 asisten komisaris lainnya, dan beberapa kepala departemen menjadi fokus gosip. Salah satu dari 5 orang pertama memiliki kesempatan untuk menjadi komisaris. Adapun kepala departemen, salah satu dari mereka bisa menjadi kepala departemen setelah Chief Nelson dipromosikan. Pada saat yang sama, para tokoh besar NYPD ini juga mengambil tindakan. Bedanya, semua asisten komisaris bergerak di tingkat yang lebih tinggi. Kepala departemen, di sisi lain, memeriksa pekerjaan di berbagai departemen, dan dari waktu ke waktu, berjanji kepada perwira menengah dan bawah yang pada dasarnya bermuara pada, jika saya menjadi kepala, saya akan lebih memperhatikan ke XX. Untuk sesaat, rasanya seperti NYPD penuh dengan setan. Ini sangat jelas di Haki. Biro Detektif, yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini, tentu saja tidak bisa lepas dari nasib buruk ini. Tidak hanya mereka tidak luput dari pemeriksaan oleh kepala departemen, bahkan kepala departemen mampir untuk secara terbuka menyatakan kepuasannya dengan biro detektif saat ini. Situasi ini agak aneh. Yang paling dibutuhkan Chief saat ini adalah dukungan dari atas,
bukan dari perwira rendah dan menengah. Apa gunanya dijatuhkan secara misterius oleh biro detektif? Paling tidak, sutradara baru, Walter, memiliki tebakan kasar. Semua orang, termasuk John McClane, penuh dengan pertanyaan. Luke dan Selina mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak lama setelah Chief Nelson selesai dengan pemeriksaannya, Walter menerima telepon. Setelah menutup telepon, Walter memanggil Luke dan Selina ke kantornya dan menyuruh mereka menutup pintu. Malam itu, Luke dan Selina muncul di sebuah villa di New Jersey, yang hanya berjarak 1 sungai dari Manhattan. Bab 1327, Pesta Makan Malam Resmi, Sosialita, dan Big Shots. Apa yang dikatakan Walter di pagi hari adalah bahwa Chief Nelson menginginkan mereka sebagai penjaga keamanan sementara untuk pesta pribadi. Yang benar adalah bahwa mereka telah menerima undangan resmi sebagai tamu. Mereka tidak akan meniru agen rahasia di film dan berdandan sebagai pelayan untuk menyembunyikan identitas mereka, juga tidak akan keluar dengan pakaian formal seperti agen khusus. Mereka tidak akan mencari orang di pintu masuk, atau mengantarkan alkohol di nampan. Selina tidak terlalu memikirkan pesta pada awalnya, tetapi Luke mengingatkannya, ini adalah jenis pesta pribadi resmi pertama yang kami hadiri. Kamu bisa memakai salah satu gaun yang kamu beli. Mata Selina berbinar ketika dia mendengar itu. Dia tidak terlalu menyukai pesta mewah atau apapun, tapi dia sangat tertarik menghadiri pesta makan malam resmi dengan gaun formal. Bagaimanapun, ini akan menjadi yang pertama baginya. Setelah memeriksa undangan mereka, penjaga keamanan membiarkan mereka masuk ke villa. Mereka berjalan bergandengan tangan, dan tidak terlihat salah tempat. Sebagai detektif, mereka tidak sering datang ke villa pribadi untuk menangani kasus, tetapi juga tidak pernah terdengar. Sebagai warga, itu tidak biasa baik bagi mereka untuk mengamati segala macam pesta makan malam. Yang hari ini bisa dianggap tepat. Paling tidak, mereka tidak ramai dengan gadis-gadis yang mencari ayah gula. Ada banyak gadis muda di pesta ini, tapi mereka semua jelas-jelas sosialita. Luke dan Selina tidak terlalu memikirkan sosialita ini. Sejak jatuhnya masyarakat dari ketinggian menjadi sosialita, berubah dari penekanan tinggi pada kemampuan dan sopan santun sendiri menjadi siapapun yang memiliki lebih banyak uang, ketenaran, dan status. Selama seorang gadis memiliki cukup uang dan kekuasaan, bahkan jika video pribadinya tersebar di seluruh dunia, dia bisa disebut sosialita. Misalnya, ada 2 kelompok sosialita di sini, satu dipimpin oleh seorang gadis dengan reputasi khusus ini. Di sisi lain ada orang lain yang berpura-pura tidak peduli, tetapi telah menjadi sosialita baru yang terkenal setelah foto-foto pribadinya tersebar baru-baru ini. Namun, generasi sosialita baru dan lama ini tidak akur saat ini. Kelompok-kelompok yang mereka kumpulkan saling menatap, siap menerkam kapan saja. Tidak ada niat membunuh. Luke baru saja merasakan penghinaan dan kecemburuan yang intens di antara kedua wanita itu melalui komunikasi mental. Luke dan Selina hanya bersembunyi di sudut dan menjaga lorong belakang ke dapur. Mereka secara terbuka menikmati menjadi orang pertama yang menikmati minuman dan makanan yang keluar. Para pelayan memandang mereka dengan heran, tetapi mereka tidak peduli. Itu tidak seperti mereka menjejalkan diri mereka di jantung pesta. Itu adalah kebebasan mereka sendiri untuk bersembunyi di sudut dan menikmati alkohol dan makanan mewah. Baiklah, yang dikejutkan oleh para pelayan bukanlah tata krama meja mereka, tetapi selera mereka. Mereka makan setiap jenis makanan yang ditawarkan. Salah satu pelayan menyarankan agar mereka pergi ke meja makan dan mengambil apapun yang mereka inginkan. Luke baru saja menunjukkan lencananya dan memberitahu pria itu dengan suara rendah bahwa ini adalah bagian dari pemeriksaan keamanan pangan ad hoc oleh polisi. Ketika pelayan lain melewati mereka lagi untuk mengantarkan makanan, mata mereka penuh simpati. Jelas, mereka telah mengetahui misi rahasia Luke dan Selina. Ini adalah prasmanan, dan setidaknya ada 30 hingga 50 hidangan. Mereka harus mencoba semua hidangan, misi semacam ini lebih buruk daripada kelaparan. Luke dan Selina tidak stres sama sekali. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam tentang bagaimana membagi pekerjaan. Luke makan hidangan asin, dan Selina makan hidangan manis. Bahkan jika ada 2 kali lebih banyak hidangan, keduanya hanya akan terisi paling banyak 50%. Sementara Luke dan Selina menjejali diri di lorong belakang,
seorang wanita muda dan cantik berjalan ke ruang perjamuan, dan banyak orang bergiliran menyambutnya. Ini adalah pengobatan Big Shot. Kedua kelompok, sosialita, tidak menikmati perlakuan seperti ini. Sebagian besar orang yang berinteraksi dengan mereka adalah junior dari generasi kedua. Orang-orang yang menyapa si pirang muda adalah senior atau junior dengan kekuatan besar, dan kebanyakan berusia 40-an. Saat dia makan puding buah dan krim, Selina menyenggol Luke dengan sikunya. Kekasih impianmu telah tiba. Luke memoles fritatanya dengan tindakan cepat namun halus. Mendengar itu, dia menoleh. Ini bukan mimpi. Selina terdiam. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi memutuskan untuk tetap bungkam. Jenny dan Luke memiliki hubungan. Banyak orang mungkin tahu, tetapi orang-orang itu berasal dari lingkaran yang berbeda. Demi hari-hari menganggur mereka, yang terbaik adalah merahasiakan hubungan pribadi antara CEO wanita tertentu dan detektif kecil. Namun, Selina memperhatikan bahwa Jenny telah melirik mereka beberapa kali saat dia mengangguk dan tersenyum ringan. Orang-orang di sekitar Jenny semua berpikir bahwa ratu telepon baru ini hanya bersikap sopan. Namun, Selina tahu bahwa seorang CEO wanita siap meledak. Dia terkekeh dan menyenggol Luke lagi dengan sikunya. Tidakkah menurutmu dia benar-benar ingin memukul seseorang sekarang? Luke mengerucutkan bibirnya. Kamu meremehkannya. Ayahnya adalah seorang bankir dan ibunya adalah seorang pengusaha. Dia menikmati situasinya sama seperti kita menikmati makanannya. Selena tidak percaya padanya. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa berbicara omong kosong dengan sekelompok orang dibandingkan dengan rasa makanan lezat? Luke berkata, beberapa miliarder suka keluar hanya dengan sandal dan celana pendek. Kamu tidak suka itu, kan? Selina berkata, saya akan senang pergi keluar dengan bikini dan sandal di pantai Dila. Luke kehilangan kata-kata. Bahkan ketika mereka berbicara omong kosong, mereka berdua tahu bahwa Jenny ada di sini hanya untuk Luke. Faktanya, ketika dia berbicara dengan Chief Nelson, Jenny berpura-pura tidak sengaja mengatakan bahwa detektif Luke Coulson pernah menyelamatkannya dari disakiti oleh seorang gangster. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi Chief Nelson mengerti. Jika dia tidak peduli dengan Luke, Jenny tidak akan menyebut namanya sama sekali. Sejak dia melakukannya, Nelson harus menjaga Luke, tetapi dia tidak bisa terlalu terbuka tentang itu. Ini adalah bentuk pemahaman diam-diam. Betapapun banyak yang dikatakan, dan bagaimanapun dikatakan, itu adalah permintaan diam-diam. Jika Chief Nelson melakukannya dengan baik, itu akan membuktikan bahwa dia berguna. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, itu karena dia terlalu bodoh. Dia akan ditendang cepat atau lambat, dan mengatakan apapun setelah itu tidak akan berguna. Chief Nelson adalah orang yang cerdas, dan mengundang Luke dan Selina atas nama bisnis resmi. Itu hanya masalah menambahkan 2 undangan lagi, itu adalah keuntungan tanpa risiko. Namun, hubungan Jenny dan Luke sangat berbeda dari yang dibayangkan kepala departemen. Setelah bertukar salam dengan Jenny, Chief Nelson memberikan perhatian khusus pada mereka berdua, tetapi tidak merasakan apa-apa.